Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus jugalah yang memberikan dorongan dan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami kuasa dari Allah yang bekerja dengan heran dalam setiap kehidupan kami, menjamah yang sakit, memberi kemenangan atas yang terikat, memberi kepada kami kelegaan atas kami yang menghadapi tantangan dan kesulitan. Mari Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu, sementara kami berdoa, kami tahu kuasa Allah bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami serukan doa kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan berkembali saudara. Puji Tuhan. Mari kembali kita bersama-sama melihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Kembali saya akan baca mulai dari ayat 10. Kali ini kita baca sampai dengan ayat yang ke-20, menyelesaikan perikop ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani, sebab utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara, kita sudah memasuki hari yang kelima dalam doa pagi ini. Kita meyakini bahwa sekali lagi firman Allah mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kasih Tuhan, kuat di dalam kuasa Allah, kekuatan kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita. Sekali lagi itu karena kekuatan Allah semata-mata. Dan firman Tuhan mengajak kepada kita, mengapa kita harus kuat? Oleh karena hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang jahat. Saya sudah menjelaskan pada hari yang kedua bahwa jahat di sini tidak berarti sekedar karakter yang jahat, tetapi pikiran yang jahat. Poneros, sesuatu yang selalu berpikiran jahat, selalu ingin berbuat jahat, sehingga menyusahkan orang lain, menyebabkan orang lain menjadi sengsara. Itulah hari-hari yang jahat. Maka Rasul Paulus mengingatkan, itu yang kita hadapi semua tidak nampak oleh mata, tidak terdiri dari darah dan daging, sehingga dia bekerja secara silent, bekerja di luar pengetahuan kita. Kadang-kadang dia bisa seperti anak panah yang muncul dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Maka Paulus katakan, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah itu. Dan kita sudah membahas, saudara-saudara, di hari yang berikutnya bahwa senjata Allah itu terdiri dari dua. Satu adalah senjata untuk bertahan, dan satu bagian adalah senjata untuk menyerang.
Saudara-saudara, jikalau kita hanya bertahan saja, satu saat kita akan lemah, tidak akan kuat. Tetapi kita juga harus menyerang, tetapi bukan menyerang sembarangan, saudara-saudara. Dan kita melihat betapa banyak senjata-senjata itu diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ada senjata yang melekat di dalam tubuh kita, ikat pinggang, baju sirah, supaya melindungi bagian-bagian penting, jantung kita, paru-paru kita, supaya kita terlindung dari semua itu. Ikat pinggang yang menjadi tempat yang diyakini oleh umat Allah sebagai tempat berkumpulnya semen, memproduksi, menghasilkan sesuatu bersifat kebenaran. Yang dihasilkan manusia adalah kebenaran, bukan sesuatu yang jahat. Melindungi dengan keadilan. Dan kemarin kita sudah mulai membahas, saudara-saudara, kita juga mempunyai alat-alat pertahanan yang luar biasa, menggunakan ketopong keselamatan. Pikiran kita ini dikuasai identitas, karena ketopong adalah juga merupakan ciri identitas dari prajurit. Dari ketopongnya, topinya kita tahu dia prajurit atau perwira atau jenderal. Dari situ identitas kekristenan kita harus jelas, yaitu identitas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu dikatakan ketopong keselamatan, pikiran kita yang selalu berpikir sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita juga mempunyai perisai iman. Perisai iman yang dalam keadaan apapun, kata Paulus, gunakanlah perisai iman. Kenapa? Karena anak panah itu bisa muncul dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Serangan-serangan itu bisa muncul dari orang-orang di sekitar kita yang tidak pernah kita duga. Bisa ada orang seperti itu. Mengapa bisa begitu? Itu karena anak panah yang ditembakkan tidak pernah kita tahu, dengan ujungnya diberi api. Tetapi oleh perisai pada zaman dulu yang berlapis-lapis, mereka tidak saja hanya satu lapis dengan logam, tetapi juga dilapisi dengan bagian-bagian yang lain, sehingga ketika masuk kena kepada perisai itu, maka api itu dipadam. Itu sebabnya Paulus katakan gunakan perisai iman, karena dengan perisai itu memadamkan. Juga kita sudah melihat kemarin alat senjata yang lain, saudara-saudara, yang memberi kepada kita kemampuan untuk dapat bertahan, yaitu kasut rela memberitakan Injil. Saya sudah menjelaskan kemarin, jika orang tidak pakai kasut itu, maka jalan akan bergeser mundur. Apalagi di padang gurun, maka ketika dia menginjakkan kaki, dia akan mundur beberapa senti, maka akan memperlambat gerak. Sama seperti orang kalau berjalan di pinggir pantai dengan pasir-pasir, maka dia akan geser. Karena itu dia kalau gunakan kasut, dia akan bisa berlari, bergerak dengan cepat. Karena itu saudara-saudara, gereja Tuhan, orang-orang Kristen tidak rela memberitakan Injil, hidup rohaninya mundur. Hidup rohaninya mengalami kemunduran. Oleh karena itu stuck, berhenti. Gereja yang tidak memberitakan Injil akan berhenti, stuck. Kekristenan yang tidak menceritakan Injil damai sejahtera, sukacita kepada orang lain, menyaksikan pengalaman sukacitanya, pengalaman damai sejahtera itu kepada orang lain, maka orang itu tidak pernah mengalami sukacita yang besar. Banyak kesaksian, saudara, jika orang memberitakan Injil dan orang itu terbuka, orang itu kemudian mengenal Kristus, hatinya dia penuh dari sukacita. Saudara, sampai kepada bagian akhir, kita diperkenalkan dengan alat senjata perang untuk menyerang. Apa itu? Pedang. Pedang roh. Saya heran sekali, Paulus sungguh-sungguh mengerti tentang pedang. Dia tidak mengatakan pedang besi, dia tidak mengatakan pedang baja, dia tidak menggunakan pedang yang lain, tetapi pedang roh. Maka saudara-saudara, gambarannya adalah pedang, tetapi sebetulnya itu adalah roh. Tentu itu yang dimaksud adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Saudara-saudara, kita tahu persis bahwa fungsi daripada pedang adalah untuk menyerang, tetapi sekaligus juga bisa untuk bertahan. Karena kalau ada serangan, dia tangkis dengan pedang itu. Dia mencoba untuk dapat bertahan dengan pedang itu juga. Jika ada kesempatan, dia akan menyerang. Saudara-saudara, mengapa pedang roh dan bukan pedang yang lain? Oleh karena dikatakan bahwa musuh-musuh yang kita hadapi bukan terdiri dari darah dan daging. Oleh karena itu tidak bisa dilawan
dengan materi, tidak bisa. Dia harus dilawan juga dengan roh. Roh harus dilawan dengan roh. Kondisinya harus sama, saudara-saudara. Jika ada serangan-serangan dari kuasa yang bukan terdiri dari darah dan daging, maka dia juga dilawan dengan roh yang sama, dengan roh, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian itu dapat berimbang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menggunakan pedang roh itu, yaitu firman Allah sendiri? Oleh karena saudara-saudara, senjata yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang kita punya utama untuk menyerang yang lain, untuk mengingatkan yang lain adalah firman Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan yang mana? Saudara-saudara, Rasul Paulus ketika mengatakan pedang roh yaitu firman Allah, dia menggunakan istilah rema, bukan logos, bukan kebenaran firman Allah sebagai prinsip kebenaran itu, tetapi firman yang telah menjadi, firman Allah yang telah membuat realitas, firman Allah yang telah terbukti dalam kehidupan itu. Saudara-saudara, oleh karena itulah maka ini memberikan gambaran kepada kita semua. Rasul Paulus mengatakan, percayailah bahwa kebenaran firman Allah itu sudah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan dengan bahasa sederhana seperti ini, jadi lawanlah itu dengan bukti-bukti dari firman Allah yang sudah kita alami. Bahasa lebih sederhana lagi, itu adalah kesaksian hidup saudara yang sudah mengalami pengalaman berdasarkan firman Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, kalau saudara baca firman Allah mengatakan amin, amin, setuju, benar itu, benar, dia menjadi logos. Tetapi saudara-saudara, ketika firman Allah itu saudara aminkan dan saudara mengalami pengalaman dari kebenaran firman Tuhan itu secara nyata dalam hidup saudara, dia menjadi sebuah kesaksian, dia menjadi sesuatu bukti, dia menjadi sesuatu yang jelas nyata dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya saudara bisa jadikan itu senjata dan modal besar. Orang berkata ini sulit, ini tidak mungkin. Iya, saya percaya firman Tuhan, saya orang Kristen, saya sungguh-sungguh percaya kepada Allah, betul. Tapi saya mengalami itu. Tetapi bukti firman Allah sudah pernah saya rasakan. Bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya, bagaimana usaha saya ditolong oleh Tuhan. Semua itu bukti nyata. Saya tidak bisa menyangkal itu. Itulah rema. Maka saudara-saudara, orang membutuhkan itu sekarang ini. Pernah seorang Kristen bertemu dengan seorang ateis. Orang ateis itu berkata, engkau bicara panjang lebar sampai berbuih-buih, saya tidak percaya. Engkau boleh berkhotbah apapun saja, engkau boleh bercerita tentang Allahmu, tentang Yesusmu, tentang macam-macam, saya tidak percaya. Bagi saya yang penting adalah bukti. Orang ateis pun juga membutuhkan bukti, saudara, membutuhkan realitas. Maka saudara-saudara, jikalau kemarin kita membahas Injil, rela memberitakan Injil damai sejahtera dengan kasut itu, apa yang saudara ceritakan itu? Bukti nyata. Apa yang kita ceritakan kepada banyak orang? Kekuatan dari satu kenyataan dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, iman Kristen kita itu berdasar kepada bukti nyata, bukan berdasar hanya kepada teori, bukan berdasar kepada ucapan semoga, kira-kira, diharapkan seperti itu. Tetapi itu bukti nyata, saudara. Itu yang harus kita pegang, Pak. Dan kalau saudara hidup saudara tiap-tiap hari mengalami bukti pertolongan Tuhan, indah sekali. Hari Kamis yang lalu saya mendapatkan tugas yang amat sangat mendadak sekali. Kurang 4 jam saya dimintain tolong untuk harus memimpin pendalaman Alkitab. Ini bagaimana persiapannya? 4 jam saya berpikir-pikir, Tuhan tolong saya bagaimana ini, karena saya ingin membantu, sebab hamba Tuhan yang bertugas seharusnya sakit.
saudara-saudara, saya terus berpikir dan berdoa, Tuhan tolong saya. Belum lama kemudian datang telepon lagi, dia berkata, Bapak kalau bisa topiknya tentang ini. Waduh, itu tidak mudah lagi. Saya terus kemudian coba berdoa, bergumul dengan hal ini, mempersiapkan dengan PowerPoint begitu ya, siapkan ini supaya bisa jadi. Saya sangat yakin Tuhan menolong dan menyertai untuk proses itu. Nah saudara, topiknya, temanya adalah pesan rohani, pesan teologis, perjalanan umat Allah dari Mesir ke tanah Kanaan. Panjang kan itu? 40 tahun saudara-saudara. Untung saja hamba Tuhan itu sudah berbicara sampai ke Gunung Sinai. Jadi bagian saya menyelesaikan Gunung Sinai sampai Kanaan. Itu pun banyak saudara-saudara. Tetapi dari semua kesimpulan, saya pun secara pribadi menerima berkat yang luar biasa. Karena apa? Rupanya perjalanan 40 tahun umat Allah itu intinya dua, yaitu umat Allah belajar dua hal saja. Satu, belajar mengerti dan mengenal pertolongan Allah. Dan kedua, belajar mengenai Allah yang menolong, memimpin, menyertai mereka. Hanya dua itu. Saya berpikir-pikir ketika itu, Tuhan luar biasa ya, untuk kenal pertolongan Tuhan, untuk kenal penyertaan Tuhan. 40 tahun. Saya tanya, berapa umur kita? Berapa usia kekristenan kita? Untuk apa saudara-saudara? Kalau kita belum mengenal yang artinya pertolongan Tuhan, belum mengenal apa artinya penyertaan Tuhan, sia-sia. Jadi kekristenan kita itu terus berjalan dibimbing oleh Tuhan langkah demi langkah sampai menuju Kanaan. Tentu Kanaan kita bukan tanah Kanaan itu secara ansih tanah, tetapi Kanaan surgawi. Perjalanan kita dari Mesir, dari jejak kita bertobat sampai kita bertemu dengan Tuhan kembali. Itu perjalanan untuk mengenal Tuhan, mengenali pertolongan Tuhan, dan mengenali penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Itu saja. Mengagumkan sekali. Jadi kalau saudara saat ini mengalami banyak pengalaman, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak sakit penyakit, macam-macam dalam hidup ini, saudara akan kenal dua hal. Luar biasa, Tuhan menolong saya. Sungguh-sungguh Tuhan menyertai setiap negosiasi saya. Setiap saya bicara, ini keadaan sulit, tapi Tuhan bukakan jalan, bukakan pikiran untuk saya bisa berbicara. Ini satu hal yang indah, itu penyertaan Tuhan. Nah, belajar dua hal itu, saudara-saudara, dalam hidup iman kita. Disitulah kita bertumbuh. Maka Rasul Paulus berkata, dengan demikian maka engkau mengerti firman Allah yang hidup itu, dan kau bisa pakai itu untuk menyerang, pakai itu untuk melawan kuasa jahat yang seringkali juga mengutip, mensitir, hafal dengan ayat-ayat firman Tuhan, saudara-saudara. Ingat loh saudara, kuasa jahat itu betul-betul menguasai firman Allah. Dia suka mengutip, suka mensitir, dia pakai untuk menyerang kita. Banyak sekali orang-orang yang bisa seperti itu ya. Saudara, penyesat-penyesat itu juga orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan. Penyesat-penyesat itu juga orang-orang yang mengerti Alkitab, dan mereka bisa pakai ayat-ayat itu lalu sitir sana, kutip sana, dia buat sistematika berpikir seperti itu, lalu dia hantamkan ke seseorang, lalu dia angguk-angguk percaya, iya betul juga ya, begitu ya saudara. Akhir-akhir ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mempertanyakan ketuhanan, keilahian Yesus. Mereka diajak untuk meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana bisa? Menggunakan ayat-ayat, menggunakan logika. Semua berpikir ini bagus. Saya baca banyak buku tentang itu. Saya pikir ini pintar sekali orang ini. Sehingga kalau kita tidak mengerti, tidak mempunyai fondasi dari rema, fondasi dari kebenaran Allah yang terbukti nyata dalam hidup ini, nggak kuat. Karena kita adu logika di situ, adu sistematika berpikir. Oh ya, begini ya, seperti itu. Benar juga ini. Saudara-saudara, itulah caranya. Karena itu Paulus katakan, di hari-hari yang jahat ini, gunakanlah pedang roh, firman Allah. Saudara-saudara, tetapi harus hati-hati. Yesus pernah mengingatkan kepada mereka, jangan sembarangan bermain pedang.
Itu peringatan yang diucapkan oleh Yesus di Taman Getsemani ketika dengan sombongnya dan merasa diri mampu membela gurunya, Petrus meloloskan pedang kecil dari pinggangnya. Dia membela Yesus. Dia potong telinga dari petugas pasukan Bait Allah itu. Statement ucapan dari Yesus adalah barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi saudara-saudara harus hati-hati menggunakan kebenaran firman Allah ketika kita berbicara, tidak boleh sembarangan. Kita harus sungguh-sungguh secara serius benar-benar memakai kebenaran firman Allah, bukan dengan sembarangan. Apa artinya menggunakan firman Allah dengan sembarangan? Mau kutip bagian ayat-ayat yang menyenangkan kita, pakai ayat-ayat untuk serang orang lain, pakai ayat-ayat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itu sembarangan. Jadi saudara-saudara, kita harus betul-betul konsisten, konsekuen, baca Alkitab dengan cara yang betul, tafsirkan Alkitab dengan cara yang betul. Itu penting. Dan kita mengalami kenyataan hidup yang sungguh-sungguh dari firman Allah yang hidup itu. Saudara-saudara, tidak pernah ada seseorang komandan pasukan yang berani berikan pedang kepada seseorang yang tidak dapat dipercaya. Amin. Betul, saudara-saudara. Di koran beberapa hari ini Presiden menugaskan, baik dia bicara kepada kepolisian maupun kepada tentara Indonesia, cek semuanya senjata-senjata, termasuk peluru-pelurunya. Semua periksa, dia ada di tangan siapa. Oleh karena mulai terjadi ada senjata-senjata dari bermacam-macam berbagai jenis dipakai untuk menembak di suatu tempat pos polisi. 3 orang mati. Mereka bingung bagaimana bisa dapat senjata yang bermacam-macam itu. Itu pasti ada yang lolos begitu ya. Ini bahaya sekali saudara-saudara. Senjata jatuh di tangan orang yang tidak dapat dipercaya, yang tidak bijaksana, dia akan membuat bahaya bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Firman Allah di tangan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, firman Allah tidak menjadi berguna, tetapi justru mencelakakan dia. Karena apa? Ada banyak orang sulit bertobat karena dia tahu firman Tuhan. Banyak orang sulit untuk percaya kepada Allah karena dia hafal firman Tuhan. Dan dia putar balik, dia tidak bisa gampang percaya. Dulu ketika saya pernah praktek kerja saudara-saudara di rumah sakit jiwa, saya bertemu dengan pasien. Wah, ini pasien tidak gampang saudara. Ketika kami mau bicara, tahu dia bahwa kami pernah belajar dan punya latar belakang dari psikologi, maka pasien ini tersenyum-senyum ketawa. Saya tahu kamu ngomongnya begini kan, nanti selalu saya diarahkan ke sini kan, terus begitu kan. Ini sulit sekali saudara. Karena apa? Dia mengerti, tahu teorinya, dia tahu dibelokkan kemana bicara seperti ini, dia mengerti betul, karena dia menguasai, maka orang ini sulit sembuh. Dokter kalau sudah sakit sulit sembuh ya. Karena dia tahu betul bagaimana cara mengobati, juga bagaimana cara sedikit mengatakan tidak apa-apa. Saudara, siapa pelanggar hukum yang paling berat? Orang yang tahu hukum. Siapa pelanggar kebenaran firman Allah yang paling kuat? Hamba Tuhan yang tahu firman. Oleh karena itu saudara-saudara harus sungguh-sungguh bijaksana dan hati-hati. Tuhan mengingatkan tidak boleh sembarangan gunakan firman Allah. Itulah senjata kita. Yang terakhir saudara, yang kedua, senjata kita untuk berperang melawan adalah dengan doa. Doa itulah senjata kita saudara-saudara. Rasul Paulus memberi kriteria, berdoalah setiap waktu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berjaga-jagalah dengan tidak putus-putus. 2 kriteria itu sendiri sudah menunjukkan bahwa tidak tergantung dari kapan dan berapa lama. Jadi berdoa itu membutuhkan setiap waktu. Setiap waktu berarti tidak tergantung situasi apapun. Dalam keadaan seperti bagaimanapun kita berdoa kepada Allah, berjaga dengan tidak putus-putus.
selalu dan senantiasa. Itu artinya berdoa tidak lalai kapanpun. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, tetapi juga begitu sederhananya sampai-sampai kita pun juga tidak melakukannya. Itu sulitnya ya. Orang kalau sudah terlalu anggap itu enteng, dianggap itu terlalu gampang, lalu dia tidak mengerjakan. Minimal dia menunda. Itu sederhana sekali, itu gampang. Saya sudah tahu itu gampang, nanti saya kerjakan. Sikap seperti itulah yang justru membuat akhirnya kita tidak melakukannya. Dan itulah doa kita, saudara-saudara. Saudara, saya hanya mau mengatakan satu hal dari seluruh senjata ini, saudara, yang dipakai, yang kita miliki, yang Paulus katakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yang paling dibenci oleh kuasa jahat adalah doa. Yang paling tidak disukai oleh roh jahat adalah doa. Kenapa? Karena doa itu membangun relasi hubungan antara manusia dengan Allah, dan itu yang paling dibenci oleh kuasa jahat. Dan itu sebabnya banyak orang Kristen aktifnya luar biasa, semangat melayani dalam banyak hal, tapi perkara doa nanti dulu. Ini luar biasa. Taktik keberhasilan strategi dari kuasa jahat berhasil dengan itu. Karena bagi dia Anda boleh melayani dengan semangat, boleh melayani dengan giat, apapun bisa dikerjakan, tapi jangan berdoa. Karena itu yang paling dibenci oleh dia. Sebab hanya melalui doa lah komunikasi manusia dengan Allah, hubungan dengan Allah itu menjadi begitu erat sekali. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan Allah mendengar apa yang kita katakan. Itu sangat penting sekali. Tapi mereka tidak pernah menyukai. Kuasa jahat tidak pernah suka itu, saudara-saudara. Manusia pun begitu. Ketika itu dipotong, hubungan komunikasi dipotong, menjadi sulit gitu. Saudara bisa bayangkan jika orang tidak pernah bicara lagi, tidak ada komunikasi, dan terlalu cepat-cepat, menjadi persoalan dalam hidup. Saya seringkali harus minta ampun kepada Tuhan, karena kerap kali doa itu bisa menjadi doa yang cepat-cepat dan tidak memberi kesempatan Tuhan berbicara. Ketika kita tutup mata dan mulai siap berdoa, di kepala kita, di hati kita sudah siap untuk berbicara, mengatakan sesuatu, meminta sesuatu, memohon, terus lancar saudara bicara. Setelah semua diucapkan, lalu kita amin dan kita pergi. Kita merasa sudah berdoa. Pagi ini saya mengatakan doa yang seperti itu adalah doa yang salah. Setelah kita berdoa, berkomunikasi, berbicara, Anda harus beri kesempatan beberapa detik, beberapa menit, membiarkan Anda tenang dan membiarkan Allah berbicara melalui suara hati kita, berbicara di dalam pemikiran kita, mencerahkan kita, sehingga kita pun mulai memahami dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Itu sangat penting. Ada momen-momen yang penting, saudara. Oleh karena itu, ketika saya pernah bertanya kepada beberapa orang-orang tokoh, entah itu pastor atau romo atau yang lain yang saya kenal, teman-teman dekat saya bertanya, mengapa kamu bisa berdoa begitu lama dan kusuk sekali? Jawabannya cuma dia mengatakan, justru ketika berdoa saya bicara sedikit, tapi izinkan Tuhan bicara kepada saya. Aduh, saudara, ini yang kita kehilangan. Orang Kristen banyak ngomongnya, banyak bicaranya kepada Tuhan, tapi tidak pernah mau dengar. Rasul di dalam firman Allah, di dalam perjanjian baru, Yakobus mencatat lebih cepat apa? Mendengar daripada bicara. Jangan dibalik, saudara. Lebih cepat mendengar. Telinga kita dua, mulut berapa? Satu. Tapi mulut lebih banyak bicara daripada dengar. Saudara-saudara, itu jelas sekali. Sehingga dengan dia diam, terus mencoba mendengar dan peka, melatih sensitivitas kita, melatih kepekaan kita. Ini sangat penting. Ada banyak orang-orang percaya, orang Kristen tidak peka lagi, karena kita tidak pernah membangun kepekaan itu. Itu berdoa.
Jadi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, karena itu komunikasi dengan Tuhan. Jikalau kita tidak lagi berdoa, habis kita, lenyap kita, pasti akan mengalami kekalahan. Maka Paulus pun bukan orang yang gagah perkasa, bukan orang yang hebat. Dia juga berkata kepada jemaat Efesus, doakan saya juga, doakan saya, pelayanan saya. Kalau orang berkata, kalau begitu Paulus lemah, ya memang. Siapa bilang Paulus kuat? Kuat itu hanya karena kekuatan dari Tuhan. Kalau itu orang Kristen lembek dong. Siapa yang bilang kita kuat perkasa? Kita bukan Goliat. Kita bukan orang-orang yang kuat perkasa. Kalau sudah jadi Kristen luar biasa, sulit dikalahkan. Kita pahlawan-pahlawan. Apanya yang pahlawan, saudara? Kekuatan kita itu hanya dari Tuhan. Kalau bukan dari Allah, nggak ada apa-apanya. Kita hanya seonggok tanah belakang yang akan kembali dari tanah. Kita perlu ada kuasa daripada Allah. Tanah yang seonggok yang diciptakan oleh Tuhan itu perlu dihembuskan nafas kehidupan, perlu diberikan nafas, perlu diberikan kekuatan roh Allah yang menghidupkan dia. Maka kita pun juga demikian. Kekuatan itu hanya dari pertolongan Tuhan. Kalau bukan dari Allah yang menolong kita, tidak kuat. Jadi kalau saudara bilang saya tidak kuat lagi, Pak, ya betul, tidak kuat.